Gitu. Aku nggak kerja. Iya, tapi aku kayaknya mau mencoba Aruba itu karena visaku kan bukan visa kerja ya. Jadi cuman bisa jadi freelance. Aku bukan orang Jepang, aku orang Indonesia, Kak. Itu tadi infonya nih, JGEC. Tuh, JGEC. Batas kerja umur berapa? Kalau yang dari perusahaan suamiku, tempat suamiku bekerja itu 35 tahun masih diterima. Kalau di tempat yang lain aku nggak tahu. Suami orang Indonesia. Kita berdua orang Indonesia. Gitu. Freelance di sana kira-kira gajinya berapa? Aku kemarin ditawarin 1 jamnya 1.000 yen. Berarti berapa? Sekitar 100. Ya 1.000 yen lah pokoknya. Terus tapi kalau Aruba itu freelance itu ada jam kerjanya. Jadi per bulan cuman boleh 60 jam. Gitu. Jadi nggak seperti yang punya visa kerja. Kalau freelance cuman 60 jam bolehnya. 60 dikali 1.000 ya. Jadi 60.000 dikali 115. Sekitar 7 jutaan berarti sebulan. Kalau freelance. Ada loker nggak? Ada buat yang sudah punya, buat yang di Jepang tapi. Karena perusahaan ini nggak mau menanggung resiko kalau orang-orangnya pindah kerja setelah diterima. Visa kunjungan keluarga. Susah Kak kalau visa kunjungan keluarga di Jepang. Lebih baik visa turis aja, walaupun cuman 14 hari. Karena kalau visa kunjungan keluarga itu lebih ribet ngurusnya di Jepang. Kok di Jepang sepi? Iya, karena ini hari biasa dan jam kerja dan jam sekolah. Mantannya sudah berapa Kak? Waduh, kok malah nanyain mantan sih? Kak, spill muka. Ada tuh di ini, di apa? Di kontenku kemarin aku sudah bikin ya. Lihat aja di situ di konten aku. Suami udah TG berapa? Suamiku engineering Kak, visanya udah ganti ke engineering. Dari dia tuh, karena dia udah lama ya, jadi dia ganti visa engineering. Dari 2012 sudah magang. Terus sekarang udah engineering, visanya engineering. Ini Sakura juga nih. Nah ini salah satu rumah subsidi juga nih. Tapi nggak ada orangnya. Kayaknya ini serem deh rumahnya. Mantannya. Aduh, berbahaya pertanyaan tentang mantan ya. Nih, jadi tuh di Jepang itu kan ada lansia-lansia yang penghasilannya sudah sedikit ya. Jadi mereka dikasih fasilitas dari negara untuk bisa mendapatkan rumah dengan harga murah gitu. Ini adalah salah satu rumah subsidi buat orang dengan penghasilan 11 sampai 15 gitu. 15 juta. Biasanya ini harganya itu 2 jutaan sebulan sewanya. Rumah subsidi. Migasnya ada nggak di sana? Di Jepang nggak ada Kak buat oil and gas kan? Karena di Jepang ini bukan penghasil minyak dan oil and gas gitu.
gitu. Di ini aja Kak, di apa, Middle East. Middle East kan pusatnya oil and gas. Kemarin tuh kakakku udah info juga. Coba deh kakak follow Amigurumi Town. Nah dia itu apa, dia kakakku. Terus dia kurang lebih punya informasi tentang orang yang mau bekerja di Middle East. Middle East itu kebetulan kakakku ini di UAE, oke? Jadi bisa tanya-tanya gimana proses mau bekerja di UAE untuk orang-orang yang minat di bidang oil and gas. Gitu. Jam berapa? Jam 10. Mau ke sana untuk nonton buah. Wis. Jadi follow aja tuh Amigurumi. Amigurumi Town itu dia bisa menginformasikan kalau buat yang mau ke oil and gas. Kalau aku informasi yang di Jepang aja, dan di Jepang nggak ada oil and gas kebetulan. Ini perkebun, aku udah nyampe ya di rumah. Tapi aku liatin dulu nih yang di belakang-belakang rumah. Di Hokkaido enak nggak Kak? Enak, dingin, sepi. Orang-orang Jepang pada bekerja dan sekolah. Ya, ini juga salah satu rumah nenek-nenek dan kakek-kakek yang ada taman. Di Jepang udah, aku baru Kak. Sepi kayak kampung mati, ya. Nggak sebanyak penduduk di Indonesia yang ada sampai di luar rumah gitu ya. Yang di luar rumahnya tuh banyak orang. Tapi kalau malam rame nggak? Nggak rame. Yang rame itu tempat tertentu Kak. Jadi di Jepang ini nggak ada orang di luar rumah gitu loh. Di jalanan tuh nggak ada orang yang suka di jalanan. Jadi orang tuh kalau nggak di rumah, di kantor, di pusat perbelanjaan, di pusat perkantoran, udah gitu. Konnichiwa, wis, ini dia nih Kak channel MSC.